Halo semuanya, selamat datang di video presentasi jurnal kelompok kami. Hari ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis jaringan sosial sebagai metode studi perdagangan internasional. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Misarah dengan NIM 12408031030030081. Saya Raka Taitiar dengan NIM 124080310372. Dan saya Nida Irsyada Fajari dengan NIM 1240803110382. Selama ini, perdagangan internasional sering dijelaskan pakai teori klasik, seperti keunggulan komparatif, faktor produksi, atau hambatan perdagangan. Tapi ternyata, perdagangan global itu jauh lebih kompleks dan struktur hubungan antar negara punya peran besar. Nah, di sini Social Network Analysis atau SNA menjadi alat penting untuk memahami jaringan perdagangan dunia. Sebelum lanjut, kita bahas dulu apa sih SNA itu? Jadi, Social Network Analysis adalah metode yang memetakan hubungan antar aktor dalam jaringan. Nah, di perdagangan internasional, aktornya itu bisa negara, komoditas, wilayah, ataupun industri. Betul, jadi bukan cuman siapa dagang dengan siapa, tapi bagaimana pola keterhubungan itu membentuk struktur perdagangan global. Misalnya, siapa negara pusat, siapa yang jadi penghubung, dan siapa yang berada di pinggir jaringan. Dan yang menarik, SNA bisa menangkap fenomena yang nggak kelihatan di model perdagangan biasa. Misalnya, klaster perdagangan, penyebaran risiko, sampai posisi negara dalam global value chain. Dalam jurnal ini, kita bahas beberapa metrik penting dalam SNA. Yang pertama, degree centrality. Ini mengukur seberapa banyak koneksi dagang langsung yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya seperti negara Cina dan Jerman yang memiliki degree centrality yang sangat tinggi. Lalu, ada betweenness centrality. Ini menunjukkan negara mana yang berperan sebagai perantara dalam jalur perdagangan dunia. Contohnya seperti negara Singapura dan juga Belanda. Nah, negara-negara tersebut itu bukan negara besar, tapi mereka menjadi hubungan logistik yang penting. Yang ketiga, closeness centrality. Ini mengukur seberapa cepat sebuah negara bisa mengakses negara lain dalam jaringan. Negara seperti Amerika Serikat, China, dan Jerman memiliki closeness centrality tinggi. Artinya, akses mereka ke pasar global sangat cepat. Nah, ada juga klaster koefisien yang menunjukkan pengelompokan negara dalam komunitas perdagangan. Misalnya, klaster Asia Timur, Eropa Barat, atau ASEAN. Dan jangan lupa density, yang mengukur kepadatan koneksi jaringan. Hasilnya, jaringan perdagangan global ternyata masih relatif renggang. Banyak negara berada posisi perifer atau negara yang berada di pinggiran perdagangan global, dan umumnya kurang berkembang secara ekonomi. Dari analisis jaringan, ada beberapa pola penting. Yang pertama, perdagangan dunia itu tidak acak. Ada struktur yang jelas. Sebagian kecil negara menguasai konektivitas global, sementara negara lain cuma punya sedikit hubungan. Nah, yang kedua ada fenomena yang disebut rich club, yaitu negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Jerman cenderung saling terhubung satu sama lain dengan intensitas yang tinggi. Ketiga, negara-negara hub seperti Singapura atau Uni Emirat Arab punya betweenness tinggi karena menjadi jalur transit perdagangan global. Ini tuh penting karena jika terjadi gangguan di negara-negara ini, maka bisa mempengaruhi seluruh jaringan perdagangan di dunia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik belakangan ini mengubah struktur jaringan perdagangan global. Pandemi bikin banyak negara melakukan restrukturisasi rantai pasok. Perusahaan mulai membagi sumber produksi, yang hasilnya muncul pola nearshoring dan friendshoring. Konflik seperti Perang Amerika Serikat dengan Cina atau Rusia dengan Ukraina juga memecah klaster perdagangan energi dan teknologi, yang akibatnya jaringan perdagangan dunia jadi semakin terfragmentasi. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam jaringan global, Indonesia masih berada pada posisi menengah, bukan pusat, tapi punya potensi yang besar. Betul, degree centrality Indonesia belum terlalu tinggi karena ekspor masih terkonsentrasi pada negara-negara tertentu saja. Tapi sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia punya peluang naik kelas dalam rantai pasok regional. Caranya, memperkuat logistik,
digitalisasi perdagangan, dan diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Dengan itu, Betweeners Indonesia bisa meningkat. Artinya, Indonesia punya peran yang lebih kuat dalam menghubungkan klaster perdagangan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, social network analysis adalah metode yang sangat kuat untuk memahami perdagangan internasional modern. SNA membuka cara pandang baru bahwa perdagangan bukan hanya pertukaran barang, tapi jaringan hubungan multilateral yang kompleks. Dan yang paling penting, pemahaman jaringan perdagangan membantu negara, termasuk Indonesia, menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi resiko global dan meningkatkan posisi dalam pasar dunia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dadah.